Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada seminar hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Tadulako, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Nur Hayadi MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Yang terhormat pada Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tadulako, yang terhormat kepada seluruh dosen di lingkungan FKIP Universitas Tadulako. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muslim MPD selaku narasumber kita pada kegiatan hari pertama Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Fisika. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat radikal. Perubahan tersebut telah berdampak pada setiap aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan dan pembelajaran di fisika. Bagaimana paradigma pembelajaran fisika di era global? Mari sama-sama kita simak pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Muslim MPD. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Bapak Dr. Muslim MPD adalah dosen dari Departemen Pendidikan Fisika FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Jenjang S1 yang ditempuh oleh Bapak Dr. Muslim MPD di Program Studi Pendidikan Fisika IKIP Bandung pada tahun 1989. Jenjang S2 di Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2005. Jenjang S3 di jurusan Pendidikan IPA Program Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2014. Pengalaman narasumber dalam penelitian dalam CV yang telah dimasukkan oleh Bapak, terdapat 12 pengalaman dalam bidang penelitian oleh Bapak Dr. Muslim MPD. Kemudian dalam publikasi ilmiah terdapat 46 publikasi yang telah diterbitkan oleh Bapak Dr. Muslim MPD. Oke, demikian CV singkat dari Bapak Dr. Muslim MPD. Baik, sebelum dimulai, materi ini akan berlangsung selama 60 menit dan kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan kepada para peserta yang hadir, sambil menyimak materi dari narasumber, dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat yang telah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pada narasumber kita dengan hormat Bapak Dr. Muslim MPD untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat bersilaturahim
bertemu, bertatap maya lewat Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2020 secara daring yang diprakarsai oleh Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tadulako. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKIP Unpad yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Haji Nur Hayadi MSI. Selanjutnya terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Ketua Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unpad, Bapak Dr. Sahrul, Bapak dan Ibu dosen, sebagai kolega yang berbahagia, serta para peserta seminar pendidikan fisika tahun 2020 yang berbahagia. Baiklah, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang paradigma pembelajaran fisika di era global. Nah, kita dewasa ini di era globalisasi banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi dan kita mengenali ada istilah VUCA. VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, perubahan yang terjadi begitu cepatnya, volatility berkaitan dengan gejolak yang terjadi di dunia ini begitu cepat, sehingga muncul ketidakpastian, lalu muncul kompleksitas masalah, serta munculnya ketidakjelasan. Jadi kalau kita hadapinya dengan gaya yang lama, di mana kita stagnan, berada pada status quo, maka kita tidak akan mampu menghadapi perubahan yang terjadi begitu cepat terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu cepat, yang perlu diantisipasi, dan dengan demikian perlu ada penyesuaian juga dalam pengembangan pendidikan, khususnya pembelajaran fisika. Nah, cara menghadapinya sebetulnya kalau yang VUCA yang tadi itu dipandang sebagai VUCA negatif, jadi harus disikapi. Dan sekarang ada pergeseran ke VUCA positif, yaitu harus ada volatility berubah jadi visi, lalu harus ada understanding, pemahaman, harus ada kejelasan, lalu kita harus memiliki kelincahan, artinya memiliki kemampuan untuk cepat tanggap dalam merespon perubahan yang terjadi. Nah, cara menghadapinya adalah kita harus memiliki visi. Visi adalah sesuatu yang hendak kita wujudkan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dengan demikian kita harus memiliki tujuan dan arah yang jelas. Lalu kita harus memiliki pemahaman akan perubahan dan memiliki pemahaman tentang hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kita harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk berempati, dan memiliki kepekaan. Lalu kita harus memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dengan jelas dan yakin. Tentu kita harus memiliki pilihan-pilihan, kita harus memiliki rekomendasi yang bisa diwujudkan untuk menghasilkan hal yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah agility, yaitu kelincahan menghadapi perubahan, menghadapi tuntutan dan perkembangan baru. Dengan demikian, kita misalnya sebagai pendidik atau mahasiswa sebagai pendidik harus senantiasa mampu bekerja keras, selalu mencoba dan belajar sepanjang hayat. Nah, di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB itu terdapat 17 tujuan.
ke-17 tujuan itu salah satu di antaranya adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, tujuan pendidikan yang berkualitas di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu mampu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Nah, tentu Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di seluruh dunia harus bisa meraih capaian ini. Nah, visi baru dunia pendidikan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kita mengenali ada istilah Education for Sustainable Development atau ESD. Nah, maknanya adalah pendidikan yang secara esensial menyiapkan wawasan dan konsep secara luas, mendalam dan futuristik tentang lingkungan global. Dalam konteks ESD ini, menggagas bahwa ESD merupakan sebuah pendekatan yang berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan untuk mendorong orang dalam mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan dan untuk bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Nah, tentu untuk mencapai kompetensi tersebut perlu didukung oleh penciptaan aktivitas pendidikan atau aktivitas pembelajaran yang memadai. Nah, ISD sebagai transformasi pendidikan itu memiliki karakteristik sebagai pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Artinya mampu membangun pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa dapat bekerja sama dalam tim secara kolaborasi. Lalu fokus pada kualitas, tidak hanya kuantitas. Lalu dapat memfasilitasi dalam mengeksplorasi ilmu, membangun pengetahuan, membangun pemahaman konsep, menumbuhkan keterampilan, ya, menanamkan sikap, serta berpikir sistemik secara holistik. Berpikir sistemik itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu analisis dan sintesis dengan menggunakan metode berpikir tertentu. Lalu fokus pada menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini di negara Jepang sedang gencar-gencarnya dikembangkan ISD ini. Nah, jadi ada pembelajar yang bisa belajar secara mandiri, ada juga pembelajar yang dipandu oleh guru sebagai fasilitator. Maka harus diciptakan lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan partisipasi untuk terjadinya perubahan sosial. Sehingga nanti akan diperoleh satu capaian terkait dengan pengetahuan atau informasi, capaian keahlian, sikap, dan nilai baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Jadi terjadi transformasi. Jadi harus bergeser dari arah transfer ke arah transformasi. Di dalam di dalam Education for Sustainable Development atau ESD atau pendidikan berkelanjutan, itu ada beberapa komponen yang tercover di dalamnya. Pertama, ada yang disebut dengan long life learning, jadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi proses belajar tidak berhenti, tapi akan berlangsung secara terus-menerus. Lalu bisa diintegrasikan dalam kurikuler atau ekstrakurikuler, termasuk interkurikuler, melalui berbagai aktivitas. Lalu dapat membekali beragam literasi atau multiliterasi. Ada literasi sains, literasi teknologi, dan lain-lain, literasi media, dan lain-lain. Lalu mampu membekali keterampilan kognitif,
seperti menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, serta dapat menumbuhkan kemampuan berpikir sistematik. Nah, implementasi nilai-nilai ESG ke dalam pembelajaran, jadi ada tiga pilar ESG, yaitu lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Masing-masing bisa saling beririsan. Lalu yang di tengahnya itu adalah yang disebut dengan sustainability, pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan aspek-aspek ESG ini ke dalam skenario pembelajaran. Tentu harus dibuat dulu analisis kompetensi, lalu dikembangkan pada bagian mana aspek lingkungan, aspek sosial atau aspek ekonomi bisa disisipkan di dalam pembelajaran. Misalnya terkait dengan isu-isu sosial saintifik biasanya. Lalu tentu dikembangkan silabus dan RPP-nya, dilaksanakan pembelajaran, penilaian, sehingga suatu saat kalau itu dilakukan secara terus-menerus akan memberi dukungan terhadap terwujudnya insan Indonesia yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif, sehingga nanti mampu bersaing di era global. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia itu terkait dengan relevansi, keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Jadi tentu aktivitas pendidikan harus mampu membekali kemampuan lulusannya agar nanti siap terjun ketika dia bekerja di lapangan. Lalu dari aset selama ini itu masih terus dibenahi. Lalu dari aspek quality, parameternya adalah PISA, hasil PISA, dan termasuk hasil TIMSS yang dewasa ini masih perlu ditingkatkan. Karena itu asesmennya berupa asesmen yang menjaring kemampuan peserta didik untuk mampu bernalar, melakukan penalaran ilmiah, berpikir kritis, dan HOTS biasanya. Lalu ada permasalahan lain adalah terkait dengan aksesibilitas, yaitu keterjangkauan. Keterjangkauan suatu lokasi dari lokasi lainnya menggunakan alat transportasi yang karena letak geografis Indonesia yang begitu beragam, sehingga itu juga merupakan sebuah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Termasuk ketersediaan sarana prasarana, internet, dan lain-lain. Sisi yang lain adalah equity atau keadilan. Di sini pemerataan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, ketersediaan sarana prasarana masih perlu ditingkatkan, kualitas guru masih perlu ditingkatkan, termasuk kualitas tenaga pendidik. Dari persoalan yang ada ini tentu kita tidak menyerah begitu saja, tapi harus mampu bangun tahap demi tahap sehingga kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Ciri-ciri pembelajaran di era global, kita mungkin sudah mengenalinya. Yang pertama adalah hendaknya peserta didik itu diberi pengalaman nyata. Pengalaman nyata atau pengalaman langsung gitu, yang dihadirkan lewat konteks. Konteks adalah peristiwa atau fenomena atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dihadirkan lewat pembelajaran di dalam kelas. Jadi siswa langsung bisa berinteraksi dengan fenomena tersebut. Dan siswa melakukan aktivitas hands-on secara langsung. Lalu hendaknya dibangun kerjasama atau kolaborasi, misalnya ketika siswa melakukan proses belajar dengan bimbingan guru, maka dapat diciptakan suasana belajar yang membangun saling berbagi pengetahuan, termasuk
bekerja dalam tim. Lalu harus diciptakan lingkungan belajar yang menggembirakan, nyaman bagi peserta didik, sehingga dapat memudahkan dalam penyerapan pengetahuan, dalam melatih keterampilan, dan penanaman sikap. Lalu ada ciri yang lain adalah pembelajaran terintegrasi, pembelajaran terpadu. Nanti ada beberapa contohnya. Kalau di sekolah dasar kita mengenali ada pembelajaran tematik, karena sudah ada integrasi antara mapel-mapel yang ada di sekolah dasar. Ada juga pembelajaran lain yang berciri integrasi, misalnya ada STEM, itu termasuk pembelajaran terintegrasi. Nanti akan dikupas lebih lanjut. Lalu penggunaan berbagai sumber, jadi multi resources, penggunaan berbagai sumber yang sekarang begitu mudahnya digunakan atau dikembangkan. Lalu harus diciptakan terjadinya interaksi dalam bentuk sharing antara peserta didik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan bahan ajar, peserta didik dengan media, peserta didik dengan guru sebagai fasilitator. Nah, terutama yang perlu ditekankan adalah sharing antar teman, peserta didik dengan peserta didik, sehingga terjadi tukar pikiran, tukar pendapat dalam bentuk diskusi misalnya. Lalu diharapkan dapat membekali siswa mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menciptakan siswa yang berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Diharapkan juga pembelajaran dapat diciptakan agar menyenangkan. Nah, ini semua tentu dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana belajar, sehingga akan terwujud capaian kompetensi yang diinginkan untuk mendukung kompetensi yang dibutuhkan di era global. Nah, ada dukungan lain adalah kalau selama ini asesmen dalam bentuk kompetensi pengetahuan untuk mengukur kemampuan kognitif hanya berada level HOTS, maka diharapkan itu harus bergeser kepada kemampuan untuk mengukur HOTS, High Order Thinking Skill, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dari mulai C4, menganalisis, C5, mengevaluasi, dan C6, mencipta. Sehingga akan terlatih peserta didiknya. Nah, tentu kalau soal-soal HOTS itu diukur dan diberikan kepada siswa, maka agar adil, pembelajarannya juga harus berbasis HOTS. Seperti itu. Lalu paradigma belajar siswa di era global. Nah, kita bagi ada 3 komponen di sini, yaitu konten, skill, dan resources. Terkait dengan konten, kalau kita cek atau analisis di kurikulum 2013 untuk sekolah menengah gitu, dibandingkan dengan KTSP untuk sekolah menengah, terutama misalkan dalam materi fisika, maka itu ada penekanan pada fokus pada materi esensial. Lalu materi tambahan hendaknya bisa dipelajari sendiri oleh peserta didik. Jadi tidak semua materi diberikan secara utuh kepada peserta didik. Jadi hanya di-trigger materi-materi esensial, tetapi yang sudah tercantum di dalam tuntutan kurikulum, adapun untuk pengembangan sebagai materi tambahan bisa dipelajari sendiri oleh peserta didik. Lalu ada penekanan pada skill atau keterampilan abad 21. Misalnya mengutamakan FORSIS, yaitu membekali siswa keterampilan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif termasuk kreativitas, lalu mampu berkolaborasi dan berkomunikasi. Karena FORSIS ini dibutuhkan manakala dia nanti melanjutkan studi dan atau terjun pada saatnya dalam bekerja di lapangan. Lalu skill lain adalah multiliterasi. Ini juga skill yang dibutuhkan dalam menghadapi era globalisasi.
Termasuk penyediaan sumber-sumber belajarnya tentu harus dihadirkan multi resources, multi sumber belajar yang itu bisa difasilitasi dan atau diminta pada peserta didik untuk mengeksplorasi beragam sumber belajar yang tersedia. Dewasa ini sangat mudah sekali dengan adanya internet, bagaimana sumber belajar itu bisa dieksplorasi. Lalu terdapat pula sumber-sumber belajar yang berbasis ICT. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mengembangkan bahan ajar dalam bentuk smartphone misalnya gitu ya, atau mengembangkan multimedia pembelajaran untuk mendukung kualitas proses pembelajaran. Yang tentu ini harus sebisa mungkin harus dihadirkan dalam proses pembelajaran sehingga akan dimiliki konten yang memadai, skill yang diharapkan, dan menggunakan beragam sumber belajar yang dapat mendukungnya. Nah, karakteristik pembelajaran abad 21 dengan demikian harus mampu membekali kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sebab jadi apapun kita nanti profesi dalam bekerja, maka kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah itu sangat dibutuhkan. Lalu dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, dewasa ini kemampuan orang untuk berkreasi dan berinovasi sangat dibutuhkan, dan suatu ketika banyak sekali milenial yang menghasilkan atas dasar kreativitasnya menghasilkan produk-produk yang inovatif. Nah, tentu lalu harus membekali kemampuan berkolaborasi, kerja tim, dan kepemimpinan, leadership. Juga diharapkan ada pemahaman terhadap lintas budaya, komunikasi, informasi, dan literasi media. Lalu ada penggunaan komputasi dan literasi TIK, sehingga semua itu nanti akan mendukung karir lulusan dan akan menumbuhkan kemandirian belajar. Kita cek di dalam kompetensi sumber daya manusia abad 21 ini saya kira seperti tadi sudah terangkum. Itu ada critical thinking and problem solving skill, communication and collaboration skill, creativity and innovation skill, lalu information dan communication teknologi literasi, contextual learning skill, lalu information dan media literasi skill. Nah, keterampilan-keterampilan ini tentu harus dikembangkan dalam pembelajaran sains, khususnya pembelajaran fisika di sekolah. Nah, ini multi resources dalam pembelajaran, tentu beragam sumber belajar bisa digali, yaitu bisa lewat video pembelajaran, digital material, membangun learning community, peer group, gitu, ya. Lalu ada menggunakan sosial media, ada video, animasi, simulasi dalam fisika banyak sekali. Lalu mungkin yang masih jarang dimanfaatkan adalah e-library, e-perpustakaan digital. Nah, di UPI sendiri sekarang sedang dikembangkan e-library perpustakaan digital, sehingga tidak perlu berkunjung langsung ke perpustakaan, tapi bisa lewat media daring. Lalu dikembangkan juga assessment tool. Bagaimana mengembangkan assessment yang bisa digunakan untuk mengukur keterampilan abad 21. Nah, apakah di dalam pembelajaran fisika hanya satu literasi saja yang bisa dibekalkan? Nah, jawabannya tentu tidak. Jadi banyak multiliterasi yang bisa dikembangkan. Nah, tapi yang salah satu yang paling menonjol adalah literasi sains, scientific literacy. Nah, ini penting untuk dibekalkan kepada peserta didik atau lulusan.
Literasi sains itu kemampuan dalam menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nah, kalau kita lihat perkembangan dewasa ini, ujian nasional itu nanti akan bergeser itu dan tidak digunakan lagi, dan sekarang muncul wacana terkait dengan AKM, asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal itu diantaranya adalah untuk sains, ada pengukuran terkait dengan literasi sains. Ada literasi membaca, sekalipun itu dominannya di ranah bahasa ya. Lalu ada literasi numerik, literasi matematik. Lalu bisa juga ditumbuhkan literasi ICT. Sehingga nanti akan berkembang menjadi sustainability literacy, literasi secara berkelanjutan. Nah, salah satu contoh di dalam pembelajaran terpadu, pembelajaran itu kita mengenali dengan STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Atau ada juga yang mengembangkannya menjadi STEAM, Science, Technology, Art, Engineering, Art, and Mathematics. Seperti yang banyak dikembangkan di Korea misalnya. Nah, pendidikan STEM ini yaitu mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan profesional. Nah, tujuan pendidikan STEM bagi peserta didik adalah menumbuhkan literasi STEM, membekali keterampilan kompetensi abad 21, dapat membekali kesiapan kerja, dapat mendorong minat dan keterlibatan peserta didik, serta peserta didik dapat membuat jejaring atau koneksi. Bagi guru, tujuan pendidikan STEM ini sebagai sebuah pendekatan adalah meningkatkan konten STEM, lalu dapat meningkatkan pedagogical content knowledge. Nah, orientasi pembelajarannya, pertama terkait dengan bagaimana cara berpikir atau way of thinking. Nanti kita eksplorasi bahwa melalui pendekatan pendidikan STEM dalam pembelajaran sains itu mampu melatih siswa terkait dengan cara berpikir. Yang kedua, bagaimana cara bekerja atau way of working. Yang ketiga, terkait dengan penggunaan alat untuk bekerja atau tools of working. Dan terkait dengan keterampilan hidup atau skill for living. Nah, cara-cara berpikir inilah yang nanti akan mendukung bila dilatihkan kepada peserta didik lewat pembelajaran sains, khususnya fisika, itu mampu mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas. Nah, ini bidang kajian STEM itu ada sains, mengkaji tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, teknologi terkait dengan inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam, untuk memenuhi kebutuhan manusia, engineering terkait dengan pengetahuan atau keterampilan untuk memperoleh serta mengaplikasikan pengetahuan ilmiah, matematika terkait dengan ilmu tentang pola-pola dan hubungan, dan menyediakan bahasa bagi sains, teknologi, dan engineering. Tujuan pendidikan STEM adalah diharapkan siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan, memiliki pengalaman, pemahaman terkait karakteristik fitur-fitur disiplin STEM, dapat menumbuhkan kesadaran bagaimana disiplin STEM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan dalam mengkaji isu-isu terkait STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli secara reflektif dengan menggunakan gagasan STEM. Mengapa STEM itu penting? Tentu ini terkait dengan transformasi proses pendidikan, lalu peningkatan kemahiran atau pemahaman saintifik, tentu mendukung pengembangan sumber daya manusia, ini antisipasi atas tantangan teknologi,
lalu kunci dalam kemajuan dan inovasi. Nah, berikutnya adalah ada kepentingan untuk mendukung kesejahteraan umat manusia. Nah, pola integrasi pendidikan STEM itu ada 3. Yang pertama, masing-masing berdiri sendiri, yang disebut dengan silo. Sains sendiri, teknologi sendiri, engineering sendiri, matematik sendiri. Nah, yang kedua yang disebut dengan pola embedded, di mana sains itu sebagai atapnya. Jadi lalu teknologi, engineering, matematik terinkorporasi di dalam sains. Nah, mungkin ini untuk level SMP dan SMA dalam pembelajaran sains, itu ini yang paling banyak digunakan, karena sains itu payungnya. Sedangkan yang pola ketiga, yang integrated, STEM terintegrasi penuh, ini mungkin lebih cocok di SD, karena ini sudah multidisiplin. Jadi sudah menyatu, tidak ada lagi satu disiplin ilmu yang dominan. Jadi sains, matematik, teknologi, engineering itu sudah menyatu. Karena di sekolah dasar itu dikembangkan pembelajaran terpadu, sehingga menjadi suatu sajian yang terpadu, terintegrasi, tidak ada sesuatu yang dominan. Jadi kalau yang untuk level SMP dan SMA bisa menggunakan pola 2, yaitu pola embedded, di mana sainsnya itu sebagai atapnya, lalu teknologi, engineering, dan matematik terinkorporasi di dalam sains. Lalu pembelajaran berbasis STEM ternyata ini dapat membekali siswa agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang komprehensif. Karena pada saat pembelajaran tentu itu dilatihkan. Lalu STEM sebagai sebuah pendekatan bisa meningkatkan menumbuhkan sikap dan kesadaran diri pada peserta didik. Lalu dengan pendekatan STEM ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga lingkungan dan membantu dalam mengurangi isu-isu negatif misalnya terkait dengan lingkungan, atau termasuk menanggulangi dan memecahkan persoalan terkait isu-isu lingkungan. Nah, STEM lesson framework-nya itu fokus pada isu nyata di sekitar dan fokus pada masalah. Jadi tentu harus diidentifikasi masalahnya apa. Masalahnya berangkat dari masalah. Lalu menerapkan konten sains dan matematika, melibatkan siswa dalam inquiry ilmiah. Karena situ ada kegiatan open-ended exploration. Lalu diarahkan oleh EDP. Jadi di dalam STEM sendiri ada kita mengenali istilah EDP, Engineering Design Process. Jadi proses rancangan rekayasanya seperti apa. Nah, itu kunci utama di dalam STEM. Lalu melibatkan siswa dalam kerja tim yang produktif. Nah, langkah-langkah pembelajarannya adalah mengidentifikasi masalah. Tentu harus menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dan merumuskan masalah. Nah, lalu mengembangkan solusi alternatif. Solusi tentu di sini bekerja proses inquiry ilmiah. Ada persoalan, diidentifikasi masalahnya, munculkan pertanyaan, rumuskan masalahnya, dan kembangkan solusi-solusi yang mungkin. Nah, tentu ini dilatihkan. Lalu memilih solusi terbaik. Lalu di sini ada merancang atau mendesain, lalu menganalisis dan menginterpretasi data menggunakan matematika dan computational thinking, berpikir komputasi. Lalu yang step keempat adalah membangun prototip. Lalu diadakan uji coba terhadap prototip yang telah dibuat, lalu redesain ulang dan mengomunikasikan. Lalu di sini ada proses mengevaluasi dan mengomunikasikan.
Berikutnya terkait dengan keterkaitan pendekatan terpadu, dalam hal ini STEM education, dalam pendidikan STEM. Nah, core-nya ada sains, matematik, engineering, dan teknologi. Jadi, matematika sendiri digunakan di dalam sains. Teknologi digunakan dalam engineering. Ya. Nah, sains adalah memanfaatkan engineering, lalu engineering menerapkan sains, gitu polanya itu. Nah, di dalam engineering muncul kreativitas. Lalu di dalam sains itu kita mengenali ada yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi bagaimana proses atau aktivitas bekerja ilmiah yang dulu dilakukan oleh para ilmuwan itu bekerja melalui suatu proses keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Lalu di sini ada proses menemukan. Nah, kita mengenali di dalam kurikulum 2013 itu ada model-model pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Misalnya ada inquiry learning, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, model-model pembelajaran ini tentu bisa dipadukan dengan pendekatan STEM. Nah, ini proses desain engineering proses desain dalam pembelajaran STEM. Jadi harus ada identifikasi masalah, bertukar pikiran, lalu membuat rancangan, desain, membangun rancangan, desain ulang, pengujian, dan berbagi solusi. Nah, ini salah satu contoh misalnya. Jadi banyak sekali sebetulnya ragam model yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis STEM. Misalnya di sini ada penerapan pendekatan STEM dalam learning cycle 5E, bahkan sekarang ada learning cycle 7E pada topik rangkaian listrik. Nah, di sini ada langkah-langkah learning cycle 5E, ingest, explore, explain, elaborate, dan evaluasi. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah sintak pembelajaran 5E yang mampu memfasilitasi siswa membangun kompetensi lewat pengalaman langsung. Ini ciri-ciri aktivitas pada engage, aktivitas siswa pada fase explore, aktivitas siswa pada fase explain, aktivitas pada fase elaborate, aktivitas pada fase evaluate. Nah, masing-masing tahapan dari sintak learning cycle 5E ini itu bisa diwujudkan dan kita bisa mengintegrasikannya dengan pendekatan STEM. Ini ada beberapa contohnya. Deskripsi pembelajaran berbasis STEM. Pada contoh rangkaian ini dikembangkan LKPD-nya, lalu nanti bisa juga diukur kemampuan yang mau diukur dari peserta didik. Di sini misalnya yang mau diukur adalah kemampuan pemecahan masalah. Ini beberapa contohnya. Nanti di deskripsi akan tergambar. Jadi siswa itu tentu di sini melakukan kegiatan berquery ilmiah, melakukan suatu proses eksplorasi, melakukan suatu proses desain. Jadi dari barang yang sudah ada dia melakukan desain baru terhadap produk tersebut, yaitu dengan menggunakan pengetahuan ilmiahnya. Ini produk yang dibuat siswa, jadi produk lain tetapi dengan prinsip kerja yang sama, sehingga ini kalau bisa juga mendukung jiwa kewirausahaan dengan menggunakan berdasarkan kreativitasnya. Nah, jadi yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran fisika di era global ini tentu adalah bisa menggunakan multimodel, bisa menggunakan model problem based learning, project based learning, inquiry learning, atau model-model pembelajaran lainnya seperti tadi learning cycle 5E, learning cycle 7E, lalu ada juga
kolaboratif, problem solving, dan lain-lain. Jadi tinggal dipelajari saja sintak model pembelajaran tersebut, lalu bagaimana kita menghadirkan inovasi-inovasi atau kreativitas, misalnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Lalu penggunaan multi-resources learning. Lalu juga bisa dipadukan dengan multidisiplin, dan terutama adalah mampu membangun high order thinking skill. Sehingga nanti diharapkan tidak hanya literasi sains saja yang bisa dibekalkan kepada peserta didik, tapi multi literasi yang bisa dibekalkan kepada peserta didik, termasuk capaian kompetensi abad 21. Dan itu akan mendukung pendidikan education for sustainable development. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu dalam konteks asesmen abad 21, tentu adalah selama ini kita kadang suka terjebak di dalam penguasaan konsep saja. Artinya hanya mengukur kompetensi pengetahuan. Nah, tentu dengan pengembangan pembelajaran di era global ini, banyak ragam assessment yang bisa dikembangkan, misalnya performance assessment, jurnal, dan lain-lain, termasuk feedback formative assessment gitu. Feedback itu penting dan sekarang jarang sekali misalnya Bapak Ibu guru yang memberikan feedback dari hasil uji kompetensi terhadap peserta didiknya. Jadi konteksnya bisa dalam kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap atau karakter secara khusus. Dan ada meta learning yang bisa dilatihkan kepada peserta didik. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan secara singkat terkait dengan paradigma pembelajaran fisika di abad era global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Muslim MPD. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Disilakan pada Bapak Ibu untuk menekan tombol raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia. Silakan. Mungkin ada yang mau. Moderator, saya ingin bertanya. Ya. Silakan Pak Sarul. Oke, baik, terima kasih pada Dr. Muslim tadi menyajikan presentasi yang luar biasa. Terkait dengan presentasi yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya nih Pak. Di masa pandemi dan era normal saat ini, kira-kira pembelajaran fisika yang seperti apa yang kira-kira lebih tepat untuk kita aplikasikan, mengingat cukup banyak pendekatan ya, pembelajaran ya, tapi dalam hal ini atau dalam tanda kutip secara luring, namun untuk studi kasus ya masa new normal ini masih terbatas ya. Demikian pula share ataupun publikasi ilmiah terkait metode atau model-model pembelajaran tersebut masih terbatas. Ya, menurut pandangan Bapak, kira-kira bagaimana ya pembelajaran yang tepat begitu. Demikian, terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih Pak Sarul atas pertanyaannya. Saya silakan pada Pak Dr. Muslim MPD untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak Sahrul. Jadi dewasa ini kita masuk ke dalam
masa pandemi COVID-19. Sudah hampir memasuki 2 semester ya Pak ya, termasuk pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi pembelajaran lewat daring. Kalau pembelajaran lewat luring, ini ya. Kalau pembelajaran lewat luring, itu mungkin persoalan tidak begitu banyak yang muncul keterbatasan. Karena guru bisa langsung menghadirkan beragam sumber belajar yang bisa difasilitasi kepada peserta didik. Tapi terkait dengan konteks pembelajaran daring, sekalipun lewat pembelajaran daring, tentu kualitas pembelajaran masih tetap terjaga, terpelihara, termasuk perkuliahan daring, misalnya gitu. Nah, dewasa ini yang banyak dikembangkan adalah penggunaan medsos, termasuk ada guru ini apa ya? Beberapa guru yang inovatif itu mengembangkan video pembelajaran, mengembangkan simulasi pembelajaran, mengembangkan animasi pembelajaran, termasuk penggunaan misalkan dalam Google Classroom atau media daring lainnya. Nah, tentu lewat media daring tidak hanya disampaikan secara verbal, tetap harus dibantu oleh media daring yang bisa menumbuhkan kemampuan dalam pemahaman konsep. Hanya mungkin aktivitas hands-on-nya itu yang sedikit berkurang. Nah, tetapi ada juga yang mengantisipasinya lewat simulasi virtual. Jadi tetap dia bisa mengeksplorasi, misalnya untuk kegiatan eksperimen gitu, percobaan. Nah, percobaannya itu bergeser dari real lab menjadi virtual lab. Di dalam fisika kan banyak sekali itu ada PhET, ya, simulasi PhET yang tetap bisa dieksplorasi terkait dengan hubungan variabel dari besaran-besaran fisis. Jadi tetap bisa dilakukan proses aktif peserta didik untuk melakukan proses penemuan terhadap gejala-gejala fisis, lalu mengolah data serta menganalisis data, termasuk melatihkan kemampuan berpikirnya. Jadi tentu lewat pembelajaran daring, sekalipun tentu ada kendala-kendala yang terjadi, misalnya yang terutama terjadi adalah kendala sinyal. Nah, maka tentu harus dapat dihadirkan bagaimana memberdayakan dan mengoptimalkan media daring sehingga tetap kompetensi pengetahuannya bisa dibekalkan, dipahamkan, keterampilannya bisa dilatihkan, sikapnya bisa ditanamkan. Seperti begitu. Lalu model pembelajaran apa yang begitu? Ya tentu model pembelajaran banyak sekali yang bisa dihadirkan. Nah, hanya mungkin karena medianya lewat pembelajaran daring, tentu mesti ada penyesuaian. Kebetulan saya membimbing juga beberapa mahasiswa yang harusnya penelitiannya itu lewat pembelajaran luring, tapi karena masuk pandemi jadi diubah menjadi pembelajaran daring pembelajarannya. Tapi tetap mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang digagas. Hanya ada penyesuaian dalam interaksi sosialnya. Jadi sekalipun lewat pembelajaran daring, tetap kita bisa membekali beragam kemampuan kepada peserta didik. Asalkan penyampaiannya tidak secara verbal, tapi tetap memfasilitasi siswa untuk beraktivitas secara aktif, sehingga dia mampu berinteraksi dengan sesama siswa dan membangun pengetahuan, menumbuhkan kemampuan berpikir terutama. Itu Ibu moderator. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Bagaimana Pak Sarul? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi, coba kami akan coba aplikasikan salah satu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
Ya, kepada Bapak Ibu peserta yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, sudah ada di kolom chat. Ibu Anisatul Mardia, saya silakan Bu. Ya, perkenalkan nama saya Anisatul Mardia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin bertanya, Pak. Ini Ya, Pak. tentang skripsi ya. Jadi Skripsi ya, Bu? Ya, misalkan kita mahasiswa tuh mau meneliti tentang pembelajaran media pembelajaran menggunakan e-modul atau apa LKPD yang berbasis online gitu. Nah, nanti kan misalkan untuk mengetahui indikator peserta didik bahwa sudah apa ya namanya, sudah misalkan mengukur kemandirian belajar siswa gitu ya. Itu gimana Pak? Bagaimana cara mengetahuinya? Indikator apa aja yang perlu kita ada gitu, yang perlu kita apa ya? Intinya indikator apa aja untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah tercapai memiliki kemandirian belajar gitu. Nah, sedangkan kita tuh sedang dalam masa pandemi ini gitu. Nah, bagaimana caranya itu? Gitu Pak, terima kasih. Iya. Ibu bisa menggunakan ada yang disebut dengan flip classroom. Jadi dalam flip classroom itu guru memberikan tugas-tugas kepada peserta didik dan tugas-tugasnya dikerjakan secara mandiri. Nanti gurunya bisa memantau perkembangan pekerjaan siswanya itu lewat flip classroom itu. Atau ibu bisa menggunakan media lainnya. Yang pernah saya bimbing adalah menggunakan fasilitas flip classroom. Nah, karena nanti tugas-tugas siswa itu akan di-upload di dalam flip classroom itu dan guru bisa melakukan penilaian terhadap tugas pekerjaan atau tugas siswa. Dan kebenarannya bisa ibu pantau juga karena bisa mengecek kapan tugas itu diselesaikan. Lalu tentu karena ibu gurunya memberikan kriteria atau rubrik yang dibuat dalam mengukur kemampuan siswa, maka rubrik yang dikembangkan itu harus digunakan untuk menilai produk siswa terhadap tugas-tugas yang dibuat oleh siswa. Nah, kemandiriannya itu bisa dicek oleh guru itu. Karena nanti apakah dia mengerjakannya sama itu tugasnya dengan siswa lain atau tugas yang dikerjakannya itu betul-betul hasil pekerjaan sendiri. Dan di dalam flip classroom itu bisa juga di setting waktunya. Jadi di setting waktunya. Begitu Bu, Ibu dari UNY ya. Ada juga yang menggunakan Google Classroom atau apa saja lah, Google Meet gitu ya. Nah, yang sekarang banyak digunakan juga adalah flip classroom. Oh, itu semacam aplikasi seperti Google Classroom gitu ya, Pak? Betul, semacam aplikasi. Dan itu open source, Bu, aplikasi yang terbuka. Oh. Gratis, Pak? Apa ada yang harus premium gitu? Kalau tidak salah gratis, Bu. Ada mahasiswa yang nyusun skripsi juga tentang flip classroom. Oh, baik. Flip classroom. Terima kasih, Pak. Mari, Bu. Nanti Ibu bisa, ini Ibu atau calon Ibu ya. Nanti bisa dicek gitu di YouTube, misalkan simulasinya ada juga tentang flip classroom. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mustikawati dari ULM. ULM. Oh iya. Lambung Mangkurat, Pak, Banjarmasin. Mohon izin bertanya, untuk berbagai pendekatan yang dirancang, serta melatihkan evaluasi dalam bentuk HOTS, biasanya memerlukan waktu yang lebih banyak agar KKM tercapai, sehingga materi-materi di akhir semester durasinya menjadi lebih pendek dan kembali ke metode ceramah, serta drill soal-soal. Bagaimana pandangan Bapak tentang muatan kurikulum yang ada saat ini? Apakah sudah sesuai dengan alokasi waktu
atau masih memungkinkan penyederhanaan kurikulum atau pengurangan materi-materi tertentu. Terima kasih, itu pertanyaannya, Pak. Ya, jadi itu pertama terkait dengan kebijakan. Jadi kalau masalah muatan kurikulum itu sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian ya terkait dengan konten. Ini coba ini Bu di mute dulu ya. Nah, kalau tuntutan konten itu sudah tergagas di dalam kurikulum, hanya mungkin kita sebagai akademisi gitu, sebagai pemikir bisa juga mengkritisi, tapi dengan jalan harus melakukan dulu suatu proses analisis materi. Analisis materi. Sekarang kalau di di mata pelajaran fisika itu KIKD-nya ada yang terbaru dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Itu ya, kurang lebih kelas 10-11 itu ada 10 atau 11 kompetensi dasar gitu. Dan tampaknya kalau saya analisis itu sudah ada penyesuaian terkait dengan materi-materi esensial. Jadi kalau materinya sudah tersedia, lalu terkait dengan kapan kita menggunakan pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran, apakah mesti seragam, atau kita pilih saja materi-materi tertentu. Nah, jawabannya adalah tentu kita harus melakukan suatu analisis untuk materi tertentu kita akan mengembangkan dengan model pembelajaran mana. Ini terkait dengan pilihan. Lalu menggunakan pendekatan yang mana. Yang penting setiap proses pembelajaran untuk satu materi pokok fisika jangan sampai disampaikan secara bal-bal, tetapi harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana gurunya sebagai fasilitator. Jadi dapat dilakukan variasi penggunaan metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran yang cocok. Nah, biasanya dalam satu semester, guru itu membuat yang disebut dengan prosem, ya, program semester. Lalu dalam satu tahun membuat program tahunan. Jadi di dalam program tahunan atau program semester itu sudah ditata sedemikian rupa, materi pokok fisika untuk KD tertentu akan dibelajarkan di minggu keberapa, bulan berapa, semester mana gitu. Termasuk mengidentifikasi atau menentukan alokasi waktunya, Dengan penentuan alokasi waktu yang sudah dibuat itu, tentu guru dapat menyesuaikan model atau pendekatan atau metode mana yang akan digunakan. Sekalipun dalam kenyataannya memang faktor waktu ini cukup riskan ya. Misalnya untuk membelajarkan satu materi pokok fisika dibutuhkan waktu 4 jam pelajaran. Ternyata dengan menggunakan model pendekatan tertentu alokasi yang dibutuhkan jauh lebih jadi bertambah. Nah, jalan keluarnya adalah tentu guru harus membuat tata ulang ya terhadap alokasi waktu. Jangan sampai terjadi juga nanti di penghujung baru ada penjejalan materi, jangan sampai begitu juga ya. Tentu dengan keterampilannya, dengan pengalaman belajarnya, Bapak Ibu guru bisa menyediakan alokasi waktu yang efektif, tetapi pembelajaran yang berpusat kepada siswa dalam rangka membekali beragam kemampuan berpikir tetap bisa dibekalkan. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Mustika? Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi berdasarkan pengalaman guru, Pak ya, berarti guru boleh merubah alokasi waktu berdasarkan pengalaman begitu. Misalnya materi ini perlu lebih banyak nih. Ya, waktunya. Betul. Kan itu sifatnya fleksibel ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak, sangat baik, sangat memberikan pencerahan sekali. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Mustika. Selanjutnya
Pertanyaan dari Ibu Dea Arsi Prabaning Tias dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tesis saya berkaitan dengan literasi STEM. Literasi STEM merupakan tesis Pak, yang berkaitan dengan literasi STEM. Literasi STEM merupakan tujuan dari pendidikan STEM. Berdasarkan pandangan Bapak, apakah hanya yang menerapkan pendidikan STEM saja yang bisa diukur literasinya? Atau ketika sekolah menerapkan pendidikan STEM, sudah bisa diukur literasinya? Mohon penjelasan lebih lanjut tentang penilaian literasi STEM. Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini yang pertama harus kita pegang adalah manakala kita ingin mengukur suatu kemampuan, maka kemampuan yang akan kita ukur itu dalam proses pembelajarannya harus dilatihkan. Jangan sampai misalkan kita mengukur kemampuan literasi STEM, tetapi dalam proses pembelajarannya tidak ada situasi pembelajaran yang bisa membekali kemampuan STEM. Jadi harus inline ya, antara proses pembelajaran dengan asesmen pembelajaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Ibu siapa tadi namanya? Bu Dari Dea, UND, Bu Dea. Jadi kalau Bu Dea ingin mengukur kemampuan literasi sains peserta didik, maka tentu peserta didiknya harus diberi pelatihan, harus dilatih kemampuan dalam literasi STEM-nya, tentu lewat proses pembelajaran yang bisa melatihkan kemampuan literasi sains. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau sekolah sudah melaksanakan pembelajaran berbasis STEM, juga peserta didiknya bisa diukur kemampuan literasi sains STEM-nya? Ya tentu saja bisa. Ya, tentu saja bisa. Karena mungkin kerangka atau framework antara Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis STEM dengan framework dari Ibu Dea yang melakukan penelitian terkait literasi STEM mungkin memiliki referensi yang sama. Jadi aspek-aspek literasi STEM apa saja yang bisa diukur lewat asesmen literasi STEM, lalu aspek-aspek literasi STEM apa saja yang dibekalkan dalam proses pembelajarannya. Itu namanya adil. Saya kira begitu ya Bu Dea, atau ada mau disampaikan lagi? Ya, bagaimana Ibu Dea? Sudah cukup jelas. Terima kasih tanggapannya. Sama Bu. Ya, sama-sama Bu. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini habis ini dengan Prof. Heru ya? Iya Pak. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab telah berakhir dan telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita Bapak Dr. Muslim MPD yang telah berbagi ilmunya pada kita semua. Beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi tadi. Yang pertama, ada beberapa tantangan di era global dan cara menghadapinya. Kemudian nilai-nilai ESD itu harus diimplementasikan dalam pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada beberapa ciri pembelajaran di era global yang ditujukan pada HOTS. Yang pertama, ada pengalaman nyata, kerjasama, lingkungan pembelajaran yang menggembirakan, kemudian ada pembelajaran terintegrasi, dalam hal ini bisa ke STEM atau STEAM, kemudian menggunakan berbagai sumber, kemudian sharing dengan teman, siswa aktif dan intens, kemudian menyenangkan, dan ada guru yang kreatif.
Kemudian poin berikutnya, paradigma belajar siswa di era global. Ini terkait 3 faktor. Yang pertama konten. Konten meliputi fokus pada materi esensial dan materi tambahan dipelajari sendiri oleh siswa. Kemudian faktor yang kedua ada skills, mengutamakan forsis dan multiliterasi. Faktor ketiga yaitu resources, yaitu multi resources dan berbasis IT. Demikian beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan. Baik, sebelum sesi ini diakhiri, mungkin ada penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Nur Hayadi, MSI, untuk diserahkan pada narasumber kita pada hari ini. Mungkin Bapak Wakil. Oh ya, sebentar. Sambil menunggu Bapak bergabung. Oke, nih. Mohon maaf, mungkin Pak Nur Hayadi sudah tidak bergabung lagi bersama kita, maka penyerahan sertifikat ini akan diberikan langsung oleh Bapak Ketua Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tadulako, yaitu Bapak Sahrul Saihana, MSI. Pada Bapak, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nurjana MPD memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih pula kami ucapkan kepada narasumber kita pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama saya mengajak seluruh hadirin ya, seminar online ini untuk mengikuti penyerahan sertifikat. Ya, saya mewakili dosen program studi pendidikan fisika menyerahkan sertifikat pada narasumber Bapak Dr. Muslim MPD. Terima kasih atas presentasi dari Bapak yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh peserta seminar kali ini. Saya serahkan sertifikat kepada Pak Dr. Muslim. Oke, terima kasih Pak Sahrul, Bapak Kaprodi Pendidikan Fisika. Saya terima sertifikatnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Narasumber kita. Tepuk tangannya ini juga secara online. Ini ada icon tepuk tangan. Mari peserta sekalian kita mengklik icon tersebut. Demikian, terima kasih Pak Dr. Muslim, dan mohon pada panitia mengabadikan kita ini ya dalam sesi foto bersama. Ya, ini luar biasa ini Pak Muslim. Ini fotonya juga foto online, Pak. Ya, kalau biasanya kita berkumpul di depan ya dekat narasumber, ini apa boleh buat kita ini fotonya foto online. Mohon pada panitia mungkin bisa dipandu untuk sesi foto bersama. Ini akan ada beberapa kali jepretan ini Pak dengan ini yang berbeda. Apa namanya? Peserta yang berbeda, ya. Boleh? Oke, siap-siap. Mohon kameranya diaktifkan, Bapak Ibu peserta yang belum mengaktifkan kamera. 1, 2, 3.
Ya, ini luar biasa. Peserta kita ada sekitar 182 orang. Jadi mohon maaf tadi foto bersamanya agak lambat, Pak. Ya, agak memakan waktu karena ada 8 slide ya seperti itu. Jadi terima kasih kepada Pak Dr. Muslim selaku narasumber. Alhamdulillah sesi pertama ini telah usai. Terima kasih sekali lagi dan untuk sesi berikutnya ya kami persilakan kepada Pak Dr. Hairudin MPD selaku moderator. Ya mudah-mudahan Pak Muslim ke depannya setelah pandemik bisa datang ke Palu, mungkin bisa bertemu langsung dengan seluruh dosen, rekan dosen yang ada di Palu. Demikian. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf Pak, ini Pak Wade kami baru bergabung kendala dengan sinyal. Beliau mewakili pimpinan fakultas mengucapkan ucapan terima kasih. Silakan kepada Pak Wadek. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan kami akan menyerahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Sertifikatnya mau disampaikan Pak Sarul. Ya. Baik, terima kasih Pak Wadek. Mohon maaf tadi saya mewakili Bapak sudah menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Ya, mohon maaf tadi saya sudah mewakili dan mungkin bisa mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber. Terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Muslim dan Bapak Dr. Yanel Arifin, kami dan Bapak narasumber yang lain, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sudah memberikan wawasan bagi kami, memberikan inspirasi. Semoga jasa Bapak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kami tentu akan mengingat segala jasa baik Bapak. Demikian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Wadek. Terima kasih atas keluangan waktunya hadir pada akhir sesi pertama. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator